di 05 Februari 2018 junto pasal tingkat pertama PN Bandung nomor 454 garing perdata titik G 2017 PN Bandung tanggal 24 Agustus 2017 bahwa sehubungan dengan pernyataan penasihat hukum para terdakwa tersebut di atas, kami penuntut umum tidak sependapat karena dalam surat dakwaan kami jelas-jelas sedang mendakwa terdakwa yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja membuat surat palsu, memasukkan surat atau menggunakan surat palsu atau dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik yaitu terkait dengan 1 Perponding nomor 3740, 3741, 3742 yang terletak di Blok Dago Elos, Kecamatan Coblong, Kota Bandung adalah palsu. Akta kelahiran Heri Hermawan Muller, akta kelahiran Doi Rustandi Muller, serta akta kelahiran akte depan Goberti Edi Edwin Muller. Dengan demikian, dalil penasihat hukum para terdakwa menyatakan perkara aku adalah merupakan permasalahan yang bersifat perdata sangat menyesatkan. Karena itu menyatakan bersifat perdata harus diperiksa terlebih dahulu perkara sehingga kami menyatakan perdata tersebut harus ditolak. Dan penasihat hukum terdakwa halaman 9 paragraf 2 menjelaskan, maka secara jelas dan nyata isi daripada surat dakwaan jaksa penuntut umum perkara akuo bukan berupa tindak pidana melainkan bersifat administrasi, sehingga yang berwenang memeriksa dan meneliti perkara aku adalah Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN. Berdasarkan tersebut, bertambah kami seharusnya perkara aku diperiksa terlebih dahulu. 2. Kebenaran mengadili relatif dengan alasan tuduhan perbuatan pidana para terdakwa dan yang menjadi objek permasalahan adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balai Bandung kelas 1A. Terhadap kebenaran relatif yang menjadikan keberatan penasihat hukum para terdakwa menganggap Pengadilan Negeri Balai Bandung kelas 1 adalah yang berwenang mengadili perkara aku. Karena menurut penasihat hukum para terdakwa mencermati dakwaan ke-1 sampai dengan dakwaan ke-4 yang diuraikan jaksa penuntut umum yang menjadi objek benda palsu atau yang dipalsukan adalah akta kelahiran atas Heri Hermawan Muller dan akta kelahiran Dodi Rustandi Muller, di mana keduanya diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Terkait dengan hal itu, kami selaku jaksa penuntut umum menguraikan bahwasanya pada tahun 2013 terdakwa 1 meminta bantuan saudara Iip, dan tahun 2014 terdakwa 2 meminta bantuan saudara Amas untuk menguruskan penambahan nama Muller untuk menguruskan perubahan nama Muller di belakang nama dari para terdakwa dengan alasan bahwa pada akta kelahirannya terdahulu tidak menggunakan marga Muller, bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, objek laporan polisi dalam perkara ini adalah para pemohon dituduh melakukan pemalsuan dan atau memalsukan keterangan palsu sebagaimana dalam pasal 263 atau 266 KUHP, yaitu akta kelahiran nomor 28.450/98 tanggal 30 Juli 1988 atas nama Heri Hermawan Muller dan akta kelahiran nomor 28.451/1988 atas nama Dodi Rustandi Muller. Pendapat umum bahwa kami penuntut umum mendakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan ke-1 pasal 263 ayat 1 KUHP Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana, atau pasal kedua 263 ayat 2 KUHP pidana Yunto pasal 55 ayat 1 KUHP pidana, atau 3. Pasal 266 ayat 1 ke 1 KUHP Yunto pasal 55 ayat 1 KUHP, atau keempat pasal 266 ayat 2 Yunto pasal 5 ayat 1 KUHP pidana. Bahwa kami penuntut umum Pengadilan Negeri kelas 1 Khusus Bandung berwenang untuk mengadili perkara aku dengan dasar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa di kasus pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sampai dengan Kamis tanggal 24 Agustus 2017 bertempat di Pengadilan Negeri kelas 1 Khusus Bandung yang beralamat di Jalan LE Marta Dinata nomor 7480 Cipayung, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, saat digunakannya akta kelahiran palsu atas nama Heri Hermawan Muller, yaitu akta kelahiran terdakwa 1 nomor 28.450/1988 atas nama Heri Hermawan Muller, dan terdakwa 2 nomor 28451/1988 atas nama Dodi Rustandi Muller dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri kelas 1A Khusus Bandung bahwa berdasarkan bunyi pasal 26 ayat 1 barang siapa yang membuat surat palsu atau mengeluarkan surat yang dapat menimbulkan
suatu hak perikatan dan pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagaimana bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pembahasan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Berdasarkan bunyi pasal tersebut terdapat kalimat atau yang diperuntukkan sebagaimana bukti daripada satu hal. Faktanya akta kelahiran palsu atas nama Heri Hermawan Muller dan Daniel Rustadi bin Muller dipergunakan pada saat persidangan gugatan terdata di PN kelas 1A khusus Bandung, maka kami berpendapat Pengadilan Negeri kelas 1A khusus Bandung berwenang bersidang untuk perkara tersebut dimaksud. Bapak Penasihat Hukum, para terdakwa menyatakan bahwa kewenangan mengadili kompetensi relatif adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A. Hal tersebut merujuk pada pasal 84 ayat 1 KUHP tentang Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya. Jika penasihat hukum para terdakwa menganggap demikian, seharusnya yang bersangkutan juga memahami selain penggunaan akta kelahiran palsu atau nama Heri Hermawan Muller, yaitu akta kelahiran terdakwa 1 nomor 28450/1998 atas nama Heri Hermawan Muller dan terdakwa 2 nomor 8451/1988 atas nama Dodi Rustadi Muller digunakan di Pengadilan Negeri kelas 1A khusus Bandung. Juga dalam perkara para terdakwa ditahan di rutan Bandung dan sebagai bagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri kelas 1 Bandung berlaku pasal 284 ayat 2 KUHP dalam perkara jumlah saksi, yaitu saksi yang dipanggil oleh dekat ke Pengadilan Negeri Bandung berjumlah 54 orang, sedangkan saksi yang dekat dengan Pengadilan Negeri Bandung berjumlah 21 orang. Walaupun dalam surat dakwaan kami tidak cantum pasal 8 ayat 2 KUHP, karena begitu pula jika kami mendakwakan para perkara dalam depan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat 1 KUHP, kami penuntut umum tidak ada kewajiban harus mencatat pasal 8 ayat 1 KUHP tersebut dan surat dakwaan. Terlebih M. Yahya Harap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali, menjelaskan bahwa pada dasarnya masalah sengketa kewenangan mengadili yang diatur pada bagian kedua bab 16 adalah kewenangan mengadili secara relatif, artinya pengadilan negeri atau pengadilan tinggi mana yang berwenang mengadili suatu perkara. Landasan pedoman menentukan kewenangan mengadili bagi setiap pengadilan negeri ditinjau dari segi kompetensi relatif diatur dalam bagian kedua bab 10 pasal 84, pasal 85, dan pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1989 tentang Hukum Acara Pidana. Bertolak dari ketentuan yang dirumuskan dalam ketiga pasal tersebut, ada beberapa kriteria yang bisa dipergunakan pengadilan negeri sebagai tolak ukur untuk menguji kewenangannya mengadili perkara yang dilimpahkan penuntut umum padanya. Kriteria-kriteria yang dimaksud antara sebagai tempat tindak pidana dilakukan atau locus delicti. Menurut M. Yahya Harap, asas atau kriteria yang pertama dan utama pengadilan mengadili perkara setiap perkara pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 84 ayat 1 KUHP yang berbunyi, pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Asas atau kriteria yang dipergunakan pada pasal ini adalah tempat tindak pidana dilakukan atau disebut locus delicti. M. Yahya Harap mengatakan bahwa prinsip dimaksud berdasarkan atas tempat kejadiannya tindak pidana, di tempat mana dilakukan tindak pidana atau di daerah hukum pengadilan negeri mana dilakukan tindak pidana pengadilan negeri tersebut yang berwenang mengadili. Tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil. M. Yahya Harap menjelaskan bahwa asas kedua menentukan kewenangan relatif berdasarkan tempat tinggal sebagian besar saksi. Jika saksi yang berhendak dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan suatu pengadilan negeri, maka pengadilan negeri tersebut yang paling berwenang dan mengadili. Asas ini diatur dalam pasal 84 ayat 2 KUHP dan sekaligus mengecualikan atau menyingkirkan asas locus delicti yang berbunyi, pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat yang ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah
daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penuntut umum melimpahkan perkara akuo telah selesai dan tidak bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Dengan demikian, keberatan terdakwa dan proses hukumnya harus ditolak. Surat dakwaan selanjutnya 3. Surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara akuo adalah kabur atau tidak jelas atau dalam istilah obscur libel. Bukti yang diajukan pelapor Ade Suherman tidak memiliki nilai yuridis, lokus dan tempus delikti dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum perkara akuo adalah kabur terkait menggunakan egon performing nomor 3740, 3741, 3742 dan akte Pangoberti nomor 28/1939 yang juga palsu. Pendapat penuntut umum bahwa Ade Suherman berhak atau mempunyai kapasitas untuk melaporkan perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 ke kepolisian serta bukti-bukti yang diajukan mempunyai nilai yuridis, dan selanjutnya tindak pidana yang dilaporkan adalah pasal 263 ayat 1 ayat 2 KUHP serta pasal 266 ayat 1 dan ayat 2 KUHP bukan merupakan tindak pidana aduan, melainkan tindak pidana biasa, dan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari berkas perkara, yaitu dari keterangan saksi, keterangan tersangka, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Petunjuk diperoleh adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan tersangka, serta barang bukti. Bahwa dari uraian-uraian tersebut, semua nota keberatan proses hukum para terdakwa tidak termasuk lingkup pasal 156 ayat 1 KUHP, melainkan sudah masuk atau menyinggung materi atau pokok perkara, sehingga untuk membuktikan apakah benar terdakwa 1 Heri Hermawan Mulor alias Heri Hermawan Mulor bin Edi Edward Mulor dan terdakwa 2 Dodi Rustandi alias Dodi Rustandi Mulor bin Edi Edward Mulor adalah pelaku tindak pidana seperti yang dalam surat dakwaan dan telah melakukan tindak pidana seperti dalam surat dakwaan, hendaknya dibuktikan di persidangan. Bahwa surat dakwaan kami terhadap terdakwa telah memenuhi syarat-syarat surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP, di mana surat dakwaan kami sudah diberi tanggal, surat dakwaan sudah ditatangani jaksa penuntut umum, surat dakwaan diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan, tempus delicti dan nox delicti. Surat dakwaan telah disusun secara cermat, yaitu syarat-syarat formil dan batang tubuh surat dakwaan telah disusun secara korektif dan teliti. Surat dakwaan telah disusun secara jelas, yaitu uraian kejadian dan fakta kejadian dengan jelas terurai dalam surat dakwaan sehingga dapat dipahami. Surat dakwaan telah disusun secara lengkap, yaitu jaksa penuntut umum telah menguraikan semua unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 263 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau dalam pasal 263 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau dalam pasal 266 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 55 KUHP, atau dalam pasal 266 ayat 2 junto pasal 55 ayat 1 KUHP, serta telah memuat nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan para terdakwa. Bahwa dalam surat dakwaan kami semua unsur-unsur pasal yang didakwakan semuanya telah terurai dan diuraikan dengan lengkap, jelas, dan cermat, baik rumusan pasalnya maupun uraian dari tiap-tiap unsur pasal serta dampak pengaruhnya. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Namun sesungguhnya keberatan atau esensi proses hukum sesudah menyangkut materi perkara atau perkara, sehingga untuk membuktikan apakah benar terdakwa adalah pelaku tindak pidana seperti yang dalam surat dakwaan dan telah melakukan tindak pidana seperti dalam surat dakwaan, hendaknya dibuktikan di persidangan. Bahwa nota keberatan proses hukum terdakwa dalam hal ini masuk dalam materi pokok perkara yang masih harus dibuktikan dalam persidangan ini dan bukan merupakan materi yang dapat disampaikan dalam eksepsi, sehingga nota keberatan proses hukum para terdakwa haruslah dikesampingkan seluruhnya. Dan apabila terdapat nota keberatan proses hukum terdakwa yang tidak kami tanggapi, bukanlah berarti kami sependapat dengan keberatan tersebut, akan tetapi justru sebaliknya tidak perlu kami tanggapi karena bukan merupakan materi keberatan, dan mohon kepada majelis hakim untuk tidak mempertimbangkannya. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah hanya satu perbuatan, sehingga jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan secara alternatif, artinya
hanya satu perbuatan yang terbukti. Karena perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa hanya satu perbuatan, maka konstruksi peristiwa pidana dalam setiap dakwaan adalah sama. Tetapi peristiwa pidana tersebut mendukung unsur-unsur tindak pidana dari setiap terdakwa. 4. Kesimpulan. Berdasarkan uraian tanggapan di atas, nota keberatan penasihat hukum terdakwa seperti disebut di atas, kami selaku penuntut umum berpendapat bahwa surat dakwaan kami bukan merupakan dakwaan yang tidak dapat diterima, serta surat dakwaan kami bukan surat dakwaan yang kabur atau obskur karena surat dakwaan kami sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan berdasarkan uraian dan argumentasi tersebut di atas, kami berpendapat nota keberatan penasihat hukum para terdakwa tidak perlu dipertimbangkan dan harus disampingkan. Maka kami jaksa penuntut umum memohon pada Hakim Pengadilan Negeri Bandung kelas A khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas nama terdakwa 1 Heri Hermawan Mulor alias Heri Hermawan Mulor bin Edi Edward Mulor serta terdakwa 2 Dodi Rustandi alias Dodi Rustandi Mulor bin Edi Edward Mulor berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menyatakan menolak atau tidak dapat menerima seluruh nota keberatan yang diajukan penasihat hukum terdakwa 1 terdakwa itu Heri Hermawan Mulor alias Heri Hermawan Mulor bin Edi Edward Mulor serta terdakwa kedua Dodi Rustandi alias Dodi Rustandi Mulor bin Edi Edward Mulor. 2. Menerima seluruh pendapat umum atas nota keberatan penasihat hukum terdakwa 1 Hermawan alias Heri Hermawan Mulor bin Edi Edward Mulor serta terdakwa 2 Dodi Rustandi alias Dodi Rustandi Mulor bin Edi Edward Mulor. 3. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan syarat materi sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 4. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dapat diterima. 5. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung kelas 1 khusus berwenang mengadili dan bersama perkara ini serta melanjutkan pemeriksaan terhadap pemeriksaan atas nama terdakwa Heri Hermawan alias Heri Hermawan Mulor bin Edward Mulor serta terdakwa 2 Dodi Rustandi alias Dodi Rustandi Mulor bin Edi Edward Mulor. 6. Melakukan pembayaran biaya perkara sampai pada putusan akhir. Demikian pendapat penutup ini kami sama bacakan dan diajukan pada persidangan hari ini Selasa tanggal 13 Agustus 2024 ditandangi oleh penuntut umum.